Semakin Bajiwo membentuk kekuatan di kubangan lahar itu, semakin besar getaran di puncak gunung itu. Terlebih pertarungan Ki Mahesa Ombo menghancurkan beberapa sisi bebatuan yang menopang tempat itu. "Sudah cukup, kalian harus melepur dengan lahar ini," ucap salah satu raksasa itu. Kedua raksasa itu pun menarik dua buah gada yang muncul dari dalam lahar. Bajiwo menyadari bahwa gada itu bukanlah gada biasa. Itu adalah pusaka yang bisa menggetarkan gunung. "Ki Mahesa Ombo, pergi!" perintah Bajiwo. Bukannya mengikuti perintah Bajiwo, Ki Mahesa Ombo malah berlari dan melompat ke arah dua raksasa itu. Ia mengarahkan tanduknya yang mengeluarkan cahaya emas ke tubuh raksasa itu. Bajiwo tahu itu adalah serangan terakhir yang bisa ia lakukan. Krak! Bajiwo terpaku. Serangan dahsyat yang mungkin mampu melubangi karang itu sia-sia. Pusaka itu menghantam Ki Mahesa Ombo dan mematahkan tanduknya. "Sudah, cukup, kembalilah. Kelak kau harus membantu Danan dan yang lain," perintah Bajiwo. Ki Mahesa Ombo yang terkapar kembali memaksakan berdiri, namun tubuhnya tak sanggup. Ia merangkak membawa tubuhnya berada di depan Bajiwo. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Bajiwo. "Jadilah makanan bagi tempat ini," ucap raksasa itu sambil mengayunkan gadanya lagi. Namun sebelum serangan itu mencapai Ki Mahesa Ombo, kedua raksasa itu tiba-tiba terpental dengan sendirinya. Berak-berak! Bajiwo menyadari kehadiran sesuatu yang lebih besar dari kedua raksasa itu. Sosok yang bahkan bisa membuat mereka terpental hanya dengan keberadaannya. "Siapa yang lancang membuat Merapi bergetar?" ucap sosok itu. Bajiwo tidak berani menoleh. Ia sama sekali tidak menyangka sosok sebesar itu akan menampakkan wujudnya. Mungkin sayalah yang bertanggung jawab atas kekacauan ini," balas Bajiwo yang masih berusaha untuk melindungi Ki Mahesa Ombo yang sudah sekarat. Sosok besar itu melihat Bajiwo yang tidak menoleh dan tangannya yang masih menahan panasnya lahar dengan keris sukma geni di genggamannya. Kedua raksasa itu tiba-tiba kehilangan tajinya dan tak berkutik dengan kemunculan sosok itu. Ia bukan tuanya, namun kedua raksasa itu tetap tahu perbedaan derajat di antara bangsa lelembut. "Penciptaan kerismu menggetarkan gunung ini. Tujuanmu juga tidak salah. Namun apa pengguna keris itu pantas menerima pengorbananmu?" ucap sosok itu. "Mereka lebih dari sekedar pantas," balas Bajiwo tanpa ragu. "Kau akan mati." "Mereka lebih rela mati demi kami." Bajiwo mengingat bagaimana pengorbanan Pale, Dana, dan Cahyo saat berkorban tetap di jagat Segoro Demit demi keselamatan Bajiwo dan yang lain. Bahkan saat ini, Bajiwo sadar kalau mereka bertiga tengah berada di ambang kehidupan dan kematian. Bajiwo gemetar. Ia tidak mampu menebak apa yang akan dilakukan oleh sosok besar itu. "Selesaikan keris itu dan tuntaskan pertarungan kalian. Aku akan membiarkanmu kali ini. Sebagai gantinya, bersihkan gunung ini dari mereka yang mengincarmu." Bajiwo cukup lega mendengar ucapan itu. Namun ucapan sosok itu juga membuat ia yang sebelumnya hanya terfokus pada pembuatan kerisnya pun sadar bahwa ada banyak sosok yang mendekat ke arahnya. "Kami bertugas menjaga tempat ini agar tetap suci." Sosok sepasang raksasa itu melayangkan protesnya pada sosok besar itu. "Kalau kalian mati saat ini, artinya kalian tidak bisa menjalankan tugas kalian, bukan?" ucap sosok itu sambil melayangkan kekuatan besar yang menekan kedua raksasa itu. Kedua raksasa itu pun mundur. Ucapan itu membuat mereka tak lagi berani berkata-kata lagi. Sampai akhir kemunculannya, Bajiwo masih tidak berani menoleh ke arah sosok itu. Ia sadar
Sosok itu adalah salah satu penyeimbang tanah Jawa yang tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Kemurahan hatinya saat ini sudah merupakan keuntungan yang besar untuknya. Selesaikan urusanmu dan lakukan permintaannya, ucap salah satu raksasa yang tiba-tiba berdiri di salah satu sisi puncak gunung sambil menatap ke bawah lereng Merapi. Kalau dia sudah mengakuimu, tidak mungkin kami ingin berseberangan. Kami akan membantumu membersihkan gunung ini dari makhluk-makhluk itu sampai kau benar-benar meninggalkan gunung ini, tambah salah satu raksasa lainnya. Mendengar itu, Bajiwo pun merasa lega. Ia semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan saat ini sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Terima kasih atas niat baik kalian. Setidaknya izinkan saya mengetahui nama kalian berdua, ucap Bajiwo. Kedua raksasa itu terdiam sejenak. Matanya memandang ke arah kaki gunung Merapi yang mulai dimasuki oleh berbagai sosok. Wilarama dan Wilapama, kami hanyalah perwujudan titah Tuhan kami, tidak lebih. Bajiwo mengangguk mengerti. Ia menghargai keberadaan kedua sosok itu dan tak menaruh dendam atas apa yang mereka lakukan pada dirinya dan Ki Maesa Ombo. Bajiwo meminta Ki Maesa Ombo untuk kembali ke wujud semulanya, untuk melakukan semedi dan memulihkan kekuatannya walau hanya sebentar. Setelah ini mereka masih harus menghadapi makhluk-makhluk yang mengincar mereka. Istirahatlah sejenak. Sambil menunggu kerisuk Mageni selesai, aku akan menceritakan sebuah kisah legenda di gunung ini tentang sosok besar penjaga kawah Merapi yang bahkan berkuasa mengatur aliran naharnya. Ia berwujud raksasa yang berwibawa dan mengemban tugas yang sangat besar. Beberapa orang mengenal mereka dengan nama Ki Juru Taman. Kembali ke sudut pandang Danan di kerajaan Indrajaya. Semesta ternyata masih menyimpan misteri yang tidak terduga melalui jagat Segoro Demit. Entah mengapa tiba-tiba kami berada di zaman yang berada jauh sebelum kami hidup. Semua yang berada di zaman ini masih serba tradisional. Tidak ada satupun teknologi yang merusak alam. Rumah-rumah mereka pun masih berdampingan dengan ladang dan hutan yang luas. Seakan-akan pada zaman ini manusia masih selaras dengan alam. Kami akan membentuk pasukan untuk mencari keberadaan Patih Catayuwungu. Sebaiknya kalian beristirahat di istana dulu, ucap Panglima Brasma. Patih? Sudah berianat sampai segitunya masih kalian sebut Patih? Balas Cayo kesal. Bener Jul, mending diganti saja jabatannya menjadi Kacung Emprit. Kebagusan kalau Jatayu, tambah Pale. Masukan kalian akan saya pertimbangkan, tawa Raja Indrajaya sambil membalas beberapa lambaian warga desa yang menyapanya. Tidak ada rakyat yang bersujud saat sang raja melintas. Mereka seperti sudah begitu dekat dengan sang raja dan menyapa layaknya orang dekat mereka yang melintas. Aku merasa sepertinya pemandangan ini jauh lebih baik daripada sambutan rakyat yang membentuk barisan dan bersujud seperti di film-film kolosal. Walaupun aku menyebutnya desa, namun di zaman ini tempat ini terlihat cukup sibuk. Mereka menyebut tempat ini dengan wilayah Ragapati, desa yang menempel langsung dengan dinding keraton, yang menjadi salah satu perdagangan, pemerintahan, dan pertukaran informasi. Terlihat sebuah pintu kayu yang begitu besar di pertemuan dinding-dinding keraton yang besar dan megah. Tak sedikit penjaga yang berjaga di menara-menara dan sekitar dinding. Kedatangan kami disambut oleh beberapa prajurit, dan salah satunya merapat ke raja seperti segera menceritakan keadaan sepeninggalan sang raja. Sementara itu, aku merasa ada yang membuatku tidak nyaman saat memasuki istana. Danan, Pale memanggil dan memberi isyarat padaku. Sepertinya Pale juga merasakan hal yang sama. Iya Pale, balasku singkat. Entah Cayo merasakannya juga atau tidak, tapi ada sesuatu di istana ini yang membuatku merasa aneh.
Kami diantar ke sebuah kamar yang berada di bangunan timur. Bangunan ini bersebelahan langsung dengan bangunan utama, tempat raja tinggal, yang menempel dengan ruang singgasana. Kalian istirahatlah dulu. Setelah pelayan selesai mempersiapkan jamuan, kita akan berkumpul di ruang singgasana. Ucap raja yang ikut mengantar kami, seolah ingin memastikan kami nyaman di tempat yang kami tempati. Terima kasih yang mulia, balasku. Ia mengangguk dan berpamitan. Sepertinya ia masih lelah setelah semua kejadian yang ia alami sebelumnya. Panglima, sebelum mereka sempat menjauh, aku memanggil Panglima Brasma sejenak. Sepertinya untuk saat ini, Panglima jangan jauh-jauh dari Raja Indrajaya dulu, ucapku, mengutarakan kegelisahanku didukung dengan Pak Le yang ikut mengangguk. Panglima Brasma menatapku dan Pak Le. Sepertinya ia mengerti maksudku dan membalas dengan anggukan. Ia pun menyusul sang raja meninggalkan kami. Terus, kita gimana Pak Le? Tanya Cahyo sambil mencari posisi yang nyaman untuk beristirahat. Bener Pak Le, kalau kita memang berada di masa lalu, bagaimana caranya kita kembali? Tambahku. Empuh Nan, Pak Le juga ndak tahu. Ini semua di luar kuasa Pak Le, balasnya sambil mengambil posisi berbaring di kasur kapuk yang terasa begitu nyaman. Dalam hitungan detik, suara dengkuran Pak Le sudah terdengar. Sepertinya ia juga kelelahan. Mungkin ada baiknya waktu yang ada ini kami gunakan untuk beristirahat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Suara langkah kaki mendekat memasuki tempat yang begitu gelap. Ia hanya membawa sebuah obor yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah sebuah goa yang diselimuti hawa dingin. Aku seolah bisa melihat semua yang ada di sini. Namun aku tak bisa bergerak. Di sebelahku ada Raga Pak Le, dan di sisi satunya ada Raga Cahyo. Aku menebak bahwa orang yang mendekat itu adalah sang pria bertopeng hitam yang berasal dari desa yang sama dengan desa kelahiran Cahyo. Sebuah pusaka berbentuk batu prasasti berada tak jauh dari ketiga raga kami. Orang itu menggoreskan telapak tangannya dan meneteskan darah ke prasasti itu. Seketika, hawa dingin semakin meluas di tempat ini. Pria itu mendekat dan mengoleskan ramuan di ubun-ubun raga kami. Saat mendekat, aku melihat tubuh pria bertopeng itu penuh dengan luka. Kita harus menyelesaikan pertarungan kita. Jangan mati sebelum hal itu terjadi, ucap sosok itu pada Raga Cahyo. Raga ini sudah siap. Kembalilah jika kalian mampu. Sementara itu, aku membuka mata dan tersadar dengan mimpi aneh itu. Tapi dari betapa jelasnya kejadian tadi, aku merasa bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi. Tubuh kita sudah siap, ucap Cahyo yang juga terbangun. Benar, tapi kita masih terjebak di alam ini. Belum sempat kami berpikir panjang, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang diketuk. Maaf Tuan, makan malam sudah siap. Yang mulia sudah menunggu di ruang singgasana, ucap seorang pelayan yang ditugaskan untuk membangunkan kami. Cahyo buru-buru meninggalkan tempat tidurnya untuk membuka pintu. Jangan Jul. Tiba-tiba Pak Le tersadar dan melarang Cahyo untuk membuka pintu. Kenapa Pak Le? Tanya Cahyo. Aku menyadari raut wajah Pak Le yang menunjukkan kecurigaan. Aku pun memusatkan konsentrasi dan mencoba menerawang apa yang sebenarnya dimaksud Pak Le. Bener Jul, mundur, tambahku mengaminkan perintah Pak Le. Kami bertiga pun berdiri menjauh dari pintu. Tok tok tok. Tuan, yang mulia sudah menunggu. Pelayan itu memanggil kami lagi. Saya izin masuk ya. Pintu kamar kami pun terbuka perlahan dan seorang perempuan masuk ke dalam. Raut wajahnya berubah ketika tak menemukan keberadaan kami yang tengah bersembunyi. Sekilas sosok pelayan itu terlihat biasa saja layaknya pelayan kerajaan yang mengenakan kebaya. Namun dengan mata batin, kami menyadari sosok sebenarnya dari perempuan itu. Ular brengsek, umpat Cahyo dengan berbisik. Aku memberikan isyarat diam pada Cahyo. Walau bisa melawan makhluk itu, tapi kami masih ingin mencari tahu tentang keadaan ini.
Jangan sampai kami yang bersembunyi di celah dinding kayu ketahuan oleh mereka. Mereka tidak ada, ucap sosok itu pada entah siapa yang berjaga di luar. Sepertinya kami berhasil menyembunyikan keberadaan kami hingga sosok itu meninggalkan kamar ini. Sepertinya aku akan mengingat sosok itu. Sosok perempuan yang sebenarnya merupakan siluman ular dengan tubuh penuh sisik yang menjijikkan. Bahkan ular-ular juga hidup di setiap lubang di tubuhnya. Ternyata wujud siluman di zaman ini lebih mengerikan, ucapku yang membuka tabir gaib yang melindungi kami. Lebih menjijikkan tepatnya, Nan, tambah Cahyo. Pak Alek mengintip keberadaan di lorong luar kamar kami dan tak mendapati keberadaan makhluk itu. Sesuatu terjadi. Kita harus menemui Raja Indrajaya dan Panglima Brasma dengan berhati-hati, ucap Pak Alek. Benar, kita memutar lewat jendela, ajak Cahyo yang juga selesai memastikan keadaan di luar jendela aman. Kami meninggalkan bangunan tempat kami beristirahat dan segera memastikan keadaan. Cahyo yang sempat menaiki atap menyadari sesuatu. Semua terlihat seperti biasa saja. Prajurit berjaga di tempatnya masing-masing. Tapi opo Jul? Pak Alek penasaran. Tapi aku seperti merasa bahwa ruang singgasana sedang dikepung. Entah bagaimana cara menjelaskannya, tapi itu yang kurasakan, jelas Cahyo. Mengetahui apa yang disampaikan oleh Cahyo, aku merasa apa yang kami hadapi bukan sesuatu yang sepele. Mereka bukan setan yang hanya mengincar nyawa. Mereka bahkan bisa membuat perencanaan sebesar ini. Kita harus ke ruang singgasana, ucapku. Bener, Nan, ada aroma ayam bakar dari sana, timbal Cahyo. Plak. Oh, bocah yang serius dikit, Jul, tegur Pak Alek yang melepaskan sandalnya untuk menegur Cahyo. Gak usah repot-repot lepas sandal, gak apa-apa lu, balas Cahyo. Ya bagaimana, walaupun bercanda tapi kami memang cukup lapar. Dengan berhati-hati kami menutupi keberadaan kami dengan tabir gaib dan bersembunyi dari pandangan siapapun yang kami temui. Saat ini kami tidak bisa segera membedakan mana prajurit yang sebenarnya dan mana yang merupakan siluman yang menyusup. Kami cukup lega saat mendapati Raja Indrajaya dan Panglima Brasma sudah berada di ruang singgasana bersama beberapa pejabat lain. Awalnya kami ingin segera masuk, namun saat itu kami memilih untuk mengendap-endap dan memberi isyarat pada Panglima Brasma. Panglima Brasma yang mengetahui keberadaan kami pun melipir dan menemui kami. Panglima, bangunan ini sudah dikepung. Aku mencoba menjelaskan situasinya pada Panglima Brasma. Dikepung? Panglima Brasma menoleh ke pintu masuk dan beberapa sisi yang menunjukkan keberadaan di luar. Prajurit masih berjaga. Sepertinya tidak ada yang aneh, ucap Panglima Brasma. Awalnya kami juga berpikir begitu, tapi tidak semua prajurit dan orang-orang di istana ini adalah manusia, jelas Cahyo. Pak Alek meminta waktu sebentar untuk menceritakan kedatangan pelayan ke kamar tadi. Ia menceritakan bahwa mungkin sebagian orang di istana ini bukanlah manusia. Panglima Brasma terlihat percaya dengan ucapan kami. Ia pun berniat menghampiri Raja Indrajaya yang sedang berbicara serius dengan beberapa orang. Panglima, panggil Cahyo sebelum Panglima Brasma berjalan jauh. Titip upi rebusnya. Plak! Sekali lagi sandal Pak Alek mendarat di kepala Cahyo. Lah piye Pak Alek? Lawang luwe, lapar kok, keluh Cahyo. Sama, balas Pak Alek sambil mengenakan kembali sandalnya. Panglima Brasma tersenyum dan melanjutkan niatnya menemui Raja. Ia pun membisikkan sesuatu hingga Raja Indrajaya mau meninggalkan percakapannya dan berjalan ke arah kami. Kami sedikit menjauh dari tempat yang terlihat agar perbincangan kami dan Raja tidak terlihat pejabat lain. Apa ucapan kalian benar? Tanya Raja Indrajaya. Begitu tiba di tempat kami mengangguk serentak dan setelahnya Raja mengajak kami dan Panglima Brasma untuk meninggalkan tempat itu. Kita mau kemana yang mulia? Tanya Panglima Brasma. Di kamar saya ada pintu rahasia menuju keluar istana. Kita tinggalkan istana melewati jalur itu, jelas Raja.
Yang mulia tidak mau memastikan ucapan kami dulu? Tanyaku yang bingung dengan sikap Raja Indrajaya yang begitu saja percaya kepada kami. Untuk apa? Ketika terbukti, bukankah itu artinya akan segera terjadi pertarungan? Balas Raja Indrajaya sambil bergegas. Lagi pula saya adalah seseorang yang menaruh kepercayaan kepada seseorang, bukan perkataan. Maksudnya? Ketika Yang Mulia sudah percaya dengan seseorang, beliau tidak mempedulikan apakah perkataan orang itu benar atau bohong. Ia percaya bahwa semua yang dituturkan oleh orang yang ia percaya pasti demi hal yang baik. Mas Brasma menjelaskan maksud sang raja. Itu sama saja artinya saat ini Raja Indrajaya benar-benar mempercayai kami sepenuhnya. Ucapan itu benar-benar sebuah kehormatan untuk kami. Kami memasuki sebuah kamar yang cukup megah. Walau begitu nyaman, aku merasa kamar ini tidak begitu sering digunakan. Jika melihat Raja Indrajaya adalah sosok raja yang sering berada di sekitar masyarakat, hal ini masuk akal. Ada sebuah tembok kayu yang cukup kopong. Raja Indrajaya membongkar kayu itu bersama Panglima Brasma, dan di baliknya terdapat tangga menuju bawah tanah yang gelap. Kami membantu memasang kayu itu lagi dari dalam dan bergegas memasuki jalur itu dengan penerangan sebuah lampu minyak yang sudah tersedia di sana. Kami berjalan dengan hati-hati. Tidak mustahil keberadaan jalur ini juga diketahui oleh mereka yang menyusup di kerajaan. Ini, di tengah kewaspadaan kami, tiba-tiba Panglima Brasma menyenggol tubuh Cahyo. Ia menyerahkan sesuatu padanya. "Apa ini?" tanya Cahyo. "Ubi rebus terlalu jauh. Saya hanya sempat mengambil singkong rebus ini," balas Panglima Brasma yang menyerahkan bungkusan daun pisang yang berisi beberapa potong singkong rebus. Mendengar itu, aku dan Palik bergegas mendekat ke arah Cahyo. "Wah, Panglima Brasma memang yang terbaik," puji Cahyo. Kami bertiga pun melahap dengan cepat beberapa potong singkong itu untuk mengisi perut kami. Setidaknya ini bisa menjadi amunisi kami untuk melanjutkan perjalanan. Maaf, kalian tidak sempat menikmati hidangan kerajaan. Saya janji, setelah ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati masakan terenak di kerajaan ini, ucap Raja Indrajaya. "Yang Mulia, kita mau ke desa itu?" tanya Panglima Brasma. Saat ini hanya desa itu yang jarang didatangi prajurit kerajaan. Setelah mengambil kuda, sepertinya kita harus menyusun rencana di sana agar lebih leluasa, jelas sang raja. "Saya setuju. Sepertinya kita akan merepotkan Nyai sekali lagi." Dan ngomong-ngomong soal Nyai yang akan direpotkan ini, teman-teman bisa nyimak di Widarba Dayusambara ya. Ini saling berkaitan dengan Widarba Dayusambara. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Bisa teman-teman nonton sekali lagi biar agak nyambung gitu. Sementara itu, setelah meninggalkan istana, Panglima Brasma membawa kami ke salah satu kamp prajurit miliknya. Ia memilih prajurit kepercayaannya untuk mengantarkan kami ke sebuah desa terpencil di kerajaan ini, Desa Wirobayan. Aku tidak mengerti mengapa mereka mengajak kami ke desa yang tidak terlindungi oleh kekuatan militer. Jika kami melihat, mungkin saja kamp prajurit tadi atau markas Panglima Brasma lebih aman dari tempat yang akan kami datangi. Namun soal hal ini, aku yakin sang raja lebih mengerti dari kami. Kami menuntaskan istirahat kami di kereta kuda yang mengantar kami menuju desa Wirobayan. Walaupun jalur perjalanan kami tidak mulus, tapi udara sejuk dan pemandangan indah di sekitar kami membuat kami merasa cukup nyaman. Sebuah desa di pinggir kerajaan yang seolah sengaja menyingkir dari pesatnya perkembangan zaman. Dilihat dari sisi manapun, tempat ini jauh dari jalur perdagangan maupun pusat kerajaan. Walau begitu, interaksi antar warga desa terasa begitu hangat. Kedatangan kami disambut banyak pasang mata yang memandang dengan kagum. Sepertinya kedatangan prajurit berkuda seperti ini sangat jarang memasuki desa ini. Kami pun tiba di tempat yang tidak kusangka. Sebuah rumah sederhana dengan lahan kecil yang ditanami tanaman kacang dan sayur. Mengetahui keramaian yang mendekat ke rumahnya, sosok pemilik rumah itu pun keluar dan menyambut kami. "Ono apa meneh iki Brasma?" ucap seorang perempuan yang keluar dari rumah itu.
Ia terlihat sudah cukup berumur dengan pakaian yang sangat sederhana. Pak Le mengernyitkan dahi melihat perempuan itu seolah tidak asing dengan wajahnya. Kalian lepaskan atribut prajurit kalian dan ganti dengan pakaian biasa. Setelah itu lepaskan kuda-kuda itu di hutan dan sembunyikan keretanya. Perintah Panglima Brasma pada prajurit-prajuritnya. Berbaulah dengan warga. Jaga desa ini secara diam-diam. Tambah Raja Indrajaya. Baik yang mulia, balas para prajurit itu. Sebentar. Sudah nganterin kalian jauh-jauh langsung disuruh kerja saja, ucap perempuan itu. Nanti sebelum malam mampir ke sini lagi ya. Biar ikut makan bareng kami. Biar saya masakin dulu. Baik Nyai. Prajurit-prajurit itu merespon dengan wajah sumringah. Mereka pun meninggalkan kami dengan membawa semua hal yang menunjukkan atribut istana menjauh dari desa. Kalian pasti tidak menyangka masakan terenak di seluruh kerajaan berada di rumah seperti ini, ucap Raja Indrajaya. Kami sudah tahu, balas Pak Le sambil tersenyum. Kami bahkan sangat tahu. Aku dan Cayo menoleh ke arah Pak Le. Pak Le, jangan-jangan beliau? Tanyaku mencoba menebak dan Pak Le membalas dengan anggukan. Kalau itu jangan lama-lama, ayo, ucap Cayo yang terlihat sudah membayangkan masakan di rumah itu. Namun aku menjewernya dan menahannya masuk sebelum Raja Indrajaya dan Panglima Brasma masuk. Yang sopan Jul, maaf Nan, kebiasaan aku. Kami pun disambut dengan tikar sederhana dan beberapa gelas teh panas yang sangat melegakan. Kalau kalian mencari Daryana, ia sudah beberapa minggu tidak pulang. Biasanya ia sedang berlatih, jelas wanita itu. Mendengar nama Daryana, aku dan Pak Le semakin yakin di mana tempat kami berada saat ini. Daryana sedang berusaha keras. Mungkin kami akan membutuhkan bantuannya nanti, tapi bukan sekarang, ucap Raja Indrajaya. Lantas apa tujuan kalian? Brasma menceritakan kondisi kerajaan yang tidak bisa ditebak. Ada sosok yang menyusup di dalam kerajaan. Masalahnya, mereka bukan manusia yang bisa begitu saja ditangkap dan dihukum. Mereka adalah sosok-sosok siluman ataupun makhluk gaib yang bisa berwujud siapa saja. Mereka berbaur dengan orang-orang kerajaan yang mungkin juga disusupi oleh pengkhianat. Hal itulah yang membuat kami terpaksa mengasingkan diri terlebih dahulu untuk mengamankan raja sambil mencari cara untuk menangani masalah ini. Lalu siapa yang menjaga istana dan mengatur kekuatan di sana? Masih ada Sadewo, Mardaya, dan Kirwana. Hanya mereka yang bisa kami percaya untuk saat ini, jelas Panglima Brasma. Lalu siapa ketiga pemuda ini? Mereka terasa tidak asing, tanya perempuan itu. Itu juga yang ingin kami perjelas di tempat ini. Aku kira Nyai mengenal mereka, karena di antara mereka juga menyandang nama Sambara, ucap Raja Indrajaya. Mendengar ucapan itu seketika perempuan itu menoleh dan mengernyitkan dahinya menatap tajam ke arah kami. Sambara? Sebentar Eyang, biar saya ceritakan dulu. Mungkin ini tidak masuk akal, tapi setidaknya dengarkan dulu. Aku mencoba memperjelas situasi saat ini. Hah? Kau memanggilku Eyang? Perempuan itu makin bingung. Eyang Suratimi, kami ini cucu buyutmu. Sebuah kejadian membawa kami ke masa ini. Pak Le membuka penjelasan itu. Apa yang Pak Le katakan itu membuat semua orang di ruangan itu bingung. Memang ini semua tidak masuk akal. Namun Pak Le mencoba menjelaskan semua. Ia menjelaskan kejadian di mana zaman kami akan mengalami sebuah bencana, tentang bagaimana sebuah terah terkutuk mencoba membangkitkan kekuatan dari tempat di mana perang terbesar pernah terjadi. Sebuah bencana yang terpendam di bawah padang Kurusetra yang menerima darah dan mayat pada masa perang antar makhluk itu. Saat itu, kami yang mengira sudah mati, ternyata roh kami dipindahkan ke jagat Skorodemit. Dan sebuah kejadian membuat kami tersadar di zaman ini. 3 pemuda yang tubuhnya kami rasuki ini adalah warga desa di wilayah pegunungan yang hampir ditumbalkan. Mereka kehilangan sukmanya, dan saat kami sedang mencari,
malah bertemu dengan Yang Mulia dan Panglima Brasma. Jelasku. Penjelasanku saat itu membuat Raja Indrajaya, Panglima Brasma, dan Eyang Suratmi terdiam. Semuanya mungkin tidak masuk akal untuk mereka, tapi keberadaan kami adalah buktinya. Sebenarnya kami takut apa yang kami lakukan di zaman ini akan berdampak pada masa kami nanti. Namun kami tidak ingin memusingkan hal itu selama tujuan kami baik. Jelasku. Benar, seharusnya takdir yang sudah tertulis tidak akan bisa dirubah. Apa yang kita lakukan saat ini akan pasti juga pernah terjadi di masa kami. Hanya saja alam dan waktu sudah menguburnya. Tambah Pale. Kami pun memperkenalkan diri pada Eyang Suratmi. Walau kami tidak ingin memusingkan tentang paradoks waktu, kami tetap menjaga informasi yang kami sampaikan pada Eyang. Aroma sayur lodeh, kumam Cahyo tiba-tiba. Iya Jul, persis kan sama buatan bulekmu. Oh, persis tenan. Kapan lagi kita bisa makan masakan dari pemilik resep aslinya langsung, Eyang Suratmi. Melihat tingkah Cahyo dan Pale, semua orang di tempat itu pun menggeleng. Eyang Suratmi yang memastikan makanannya sudah matang pun mengajak kami untuk menikmati masakannya dulu. Seperti yang ia perintahkan, para prajurit datang sebelum gelap dan ikut menikmati masakan yang tidak pernah gagal menghapus rasa lelah dan kegelisahan kami itu. Walaupun mungkin kami berbeda zaman, cara berbicara, pemahaman, hingga kebiasaan, namun masakan ini seolah jadi bahasa yang sama untuk menyatukan kami menikmati saat-saat itu. Setelah makan, kalian bantu evakuasi warga desa ya, ucap Nyai Suratmi. Maksud Nyai, ada satu prajurit kalian yang tidak kembali ke sini. Sebaiknya kita berjaga-jaga, ucap Nyai Suratmi. Mendengar kalimat itu, Panglima Brasma pun berdiri dan mengecek prajuritnya. Dan benar, ada seorang prajurit yang tidak ikut kembali ke tempat ini. Terdengar sepele memang, namun dalam kondisi genting seperti ini bisa jadi masalah yang besar. Desa yang sebelumnya tenang itu perlahan menjadi ramai, dengan warga yang bingung dengan perintah tiba-tiba itu. Namun saat melihat sosok sang raja berada di tengah mereka, mereka pun patuh dan tidak membantah sama sekali. Yang Mulia, saya Bira, salah satu juragan di desa ini. Ada beberapa benda di rumah saya yang mungkin berguna untuk Yang Mulia. Jangan segan-segan untuk menggunakannya jika dibutuhkan, ucap salah seorang warga. Terima kasih Denbira, niatmu pasti akan sangat membantu, balas Raja Indrajaya. Ngomong-ngomong soal Denbira ini anaknya kena guna-guna. Nah, yang menyembuhkan ini anaknya Eyang Suratmi, leluhurnya Pale sama Danan. Nah, untuk cerita itu sudah saya upload di Widarpa Dayusambara ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Yang Mulia mengetahui panggilan saya? Denbira kaget. Daryana pernah bercerita tentangmu. Mana mungkin saya melupakan kisah juragan yang tak segan membela hal benar. Terima kasih Yang Mulia. Kehormatan untuk saya, pamit Denbira. Jaga dirimu baik-baik Denbira. Prajuritku akan melindungi kalian, ucap Panglima Brasma yang juga mengenali wajah itu. Denbira pun meninggalkan desa setelah memastikan tidak ada warga sipil lain yang berada di desa. Desa ini banyak diisi orang baik, ucap Panglima Brasma. Benar, Widarpa curang. Bisa-bisanya dia mendapatkan tempat sebaik ini untuk keluarganya, balas Raja Indrajaya. Benar firasat Nyai Suratmi. Menjelang tengah malam, desa Wirobayan dikelilingi oleh kekuatan yang membuat kami cemas. Ada yang datang, ucap Pale. Kami melihat keluar dan desa ini sudah berubah 180 derajat dari sebelumnya. Banyak sosok melayang-layang di jalan desa dengan wujud bagian tubuh manusia. Kepala yang melayang-layang, kaki yang menapak tanpa tubuh, hingga usus dan organ manusia yang beterbangan. Mereka adalah setan perang. Sosok yang berasal dari korban-korban yang mati saat peperangan, jelas Pale. Apakah bisa ditenangkan? Tanya Panglima Brasma.
Bisa, selama kita mengalahkan empunya. Seperti biasa, Cahyo memanjat rumah Eyang Suratmi dan mencari tahu keberadaan sosok yang menjadi penyebab kemunculan setan-setan ini. Siluman, gumam Cahyo. Tapi pakaian yang ia kenakan seperti yang dikenakan oleh Jatayu Wungu. Mendengar ucapan itu, wajah Raja Indrajaya dan Panglima Brasma pun kaget. Ia menyusul Cahyo ke atas rumah dan mendapati sosok yang mereka kenal. Patih Singo Ireng. Rupanya petunjuk yang kita dapat dari Watara benar adanya, ucap Panglima Brasma. Aku sempat berharap kalau namanya hanya dimanfaatkan oleh Jatayu Wungu, tambah Panglima Brasma. Aku pun merasakan kedatangan sosok yang mengerikan. Kekuatannya jauh melebihi Patih Jatayu Wungu sebelumnya. Dan faktanya, Patih Singo Ireng tidak memanggil setan-setan korban perang yang datang ke desa ini. Setan-setan itu hanya menikmati kekuatan gelap yang begitu besar dari sosok itu. Patih Singo Ireng membawa pasukannya sendiri, segerombolan setan anjing-anjing besar yang terlihat begitu buas dan siap melahap siapa saja. Ini tidak akan mudah, ucapku sambil menelan ludah. Benar, kita butuh lebih dari sekedar ilmu kanuragan kita untuk menangani ini semua, tambah Pale. Mengetahui keadaan semakin bertambah rumit, Cahyo pun turun dan menghampiri Eyang Suratmi. Eyang, sebaiknya Eyang ikut mengungsi. Aku akan mengantarkan Eyang keluar desa, tawar Cahyo. Saya akan tetap di sini. Saya yakin kalian bisa menangani ini semua, tolak Eyang Suratmi. Mendengar penolakan itu, aku dan Pak Lek menghampiri Eyang Suratmi untuk ikut membujuknya. Namun ia malah masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah kotak kayu. Kalau kalian memiliki darah sangbara, harusnya kalian bisa menggunakan ini. Seharusnya ini bisa membantu kalian, ucap Eyang Suratmi menyerahkan kotak kayu itu. Kami semua berkumpul dan melihat isi kotak itu. 2 buah keris. Ini keris yang Widarba gunakan untuk menyelamatkan nyawaku dulu, ucap Raja Indrajaya. Aku dan Pale sangat mengenal 2 keris itu. Iya, walau berada di zaman yang berbeda, aku tahu bahwa keris ini adalah benda yang sama. Keris Sukma Geni dan keris Raga Sukma. Cahyo semangat melihat kedua keris itu. Aku segera mengambil keris Raga Sukma dan seketika wujud gaib keris itu merasuki sukmaku. Ternyata kalian benar cucuku, ucap Eyang Suratmi yang menyadari fenomena itu. Pale mengambil keris Sukma Geni dan menyatukan sukmanya pada keris itu. Mereka pun terhubung dengan mudah, seolah keris dari zaman dulu pun mengetahui siapa tuannya di masa depan. Pak Lek sadar, darah dari tubuh yang ia rasuki sekarang tidak akan bisa mengaktifkan kekuatan keris Sukma Geni. Ia pun melakukan ikatan perjanjian sementara pada tubuh itu untuk menggunakannya. Darah Pak Lek menetes pada bilah keris Sukma Geni. Dan ketika keris itu menyala, kami menyadari bahwa kedua keris ini bersedia membantu pertarungan kami. Dan kamu Cahyo, apa kamu tidak memiliki pusaka? Tanya Raja Indrajaya. Aku tidak cocok menggunakan benda seperti itu. Sarungku saja tidak pernah ku cuci, apalagi pusaka yang merepotkan, balas Cahyo. Kau sama seperti seseorang yang ku kenal. Dia enggan kuwariskan pusaka dan memilih untuk mencari ilmu di hutan, ucap Raja Indrajaya. Wah, sama. Cahyo juga sering main ke hutan sama Kliwon, teman keranya. Memang siapa kenalan yang mulia? Tanyaku. Anak kedua saya, Baswara. Kalian punya banyak kemiripan. Kalian harus bertemu dengannya suatu saat nanti. Boleh, tapi setelah kita membereskan Patih Siluman itu dulu Raja, balas Cahyo. Sosok itu pun mendekat. Keberadaan kami sudah tercium oleh anjing-anjing hitam yang menggeram menunggu perintah. Di antara mereka ada sosok manusia gagah dengan kulit yang sudah hitam terbakar hangus. Aku yakin rusaknya tubuh itu karena ilmu yang mengubahnya menjadi siluman. Semasa menjadi manusia saja, Patih Singo Ireng sudah yang terkuat di antara para patih. Apakah kita bisa mengalahkan dia yang berada dalam wujud itu? Cemas Panglima Brasma. Tenang saja, Danan dan Pale,
sudah menggenggam pusakanya. Semuanya akan berbeda setelah ini, ucap Cahyo. Sementara itu, di sisi lain, di ikatan leluhur dalam bagian Gendong Kebogiro, langkah kaki sekelompok orang mendekat di tepi sebuah desa mati di pesisir pantai selatan. Beberapa dari mereka adalah sosok berumur dan berambut putih seperti salju yang melambangkan kebijaksanaan yang telah mereka jejaki semasa hidup. Sejenak, keheningan di antara mereka hanya terpotong oleh deru ombak yang menggulung di kejauhan. Mereka pun terhenti tepat saat mencapai sebuah desa yang tak lagi dihuni oleh manusia. Sebaliknya, bangsa tak kasat mata merajai desa itu dengan mayat-mayat manusia sebagai pondasinya. Bagaimana, Eyang? Apa kita bisa membersihkan desa itu? Tanya seorang perempuan pada kakeknya. Sang kakek menoleh kepada beberapa temannya yang sudah memasang wajah cemas semenjak mendekati desa itu. Kalau untuk melawan setan-setan yang berkeliaran di desa itu, mungkin bukan masalah besar. Namun sesuatu yang membuat setan-setan itu berkumpul di tempat inilah yang berbahaya, jawab sang kakek. Mereka adalah orang-orang pelaku spiritual yang memiliki kesaktian yang tak bisa diremehkan. Padepokan Ki Kumbang Ranu, berbekal pusaka dan ilmu kanuragan, mereka seringkali berurusan dengan makhluk tak kasat mata yang mengganggu orang-orang yang meminta pertolongannya. Tapi masalah kali ini berbeda. Belum sempat mengambil keputusan, tiba-tiba laut bergejolak saat purnama merah menyala dengan terang di langit hitam. Tiba-tiba ada suara alunan musik gamelan terdengar dari arah desa, seolah menyambut sesuatu. Pergi, Nduk. Kamu gak boleh ada di tempat ini, perintah Ki Kumbang Ranu pada cucunya yang mengantar mereka. Tidak, Eyang. Ranaya harus pastiin Eyang kembali dengan selamat. Wajah Ki Kumbang Ranu benar-benar berbeda dari biasanya. Ranaya mengetahui itu. Terlebih ia merasakan gejolak besar yang berasal dari arah laut. Itu Gendeng Kebogiro, Eyang. Ada sosok yang mereka sambut. Ki Kumbang Ranu mengangguk dan menelan ludah. Keringat menetes di pelipisnya saat menyadari kekuatan besar yang mendekat dari samudra. Dari dalam rumah-rumah di desa itu, tiba-tiba muncul beberapa orang dengan bentuk tubuh yang aneh. Kulitnya hitam, seolah pernah membusuk dengan bau yang amat menyengat. Ki Kumbang Ranu menggeleng melihat sosok-sosok itu. Orang-orang itu masing-masing membawa sebuah nampan berisi taburan kembang dan kemenyan. Tapi tak hanya itu. Saat mereka membuka kain yang menutupi sesajen, terlihat kepala perempuan muda yang akan dijadikan persembahan. Ini adalah bukti kesetiaan pengikutmu. Kepala anak kandung dari pengikut setiamu di zaman ini, ucap mereka sembari meletakkan nampan-nampan itu di sekitar punden berundak yang berada di tengah desa. Alunan gending terdengar semakin keras bersama api yang mulai menyala di tengah-tengah mereka. Mereka itu siapa, Eyang? Tanya Ranaya yang heran dengan orang-orang yang berada di desa itu. Mayat. Hah? Mayat? Ki Kumbang Ranu mengangguk. Mereka bukan manusia di zaman ini. Ruh mereka tertahan selama ratusan tahun, dan mayat mereka diawetkan dengan sebuah ilmu. Saat waktunya tiba, mereka akan dibangkitkan kembali, dan itu adalah di masa ini. Ranaya merinding mendengar cerita itu. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa ada jasad yang bisa hidup kembali setelah ratusan tahun. Suara gong terdengar dan alunan gamelan semakin meriah. Saat itu, kepulan kabut laut menutupi pusat desa dan mengeluarkan bau amis yang pekat. Dari balik kabut itu, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan bersanggul mengenakan selendang. Selamat atas kebangkitan Nyai Ratu Tanusedo. Ratu Paku Jagar yang agung! Teriak salah seorang di antara mereka. Kabut laut itu pun menghilang dan menampakkan seorang wanita yang sangat tua
dengan pakaian kebaya agung berwarna hitam. Wajahnya mengerikan, seolah kulit-kulit di tubuhnya ingin mengelupas dan mengeluarkan bau busuk. Namun tanpa menunggu lama, para pemujanya itu menghantarkan kepala perawan yang mengelilingi punden tempat ia bangkit itu. Sosok yang disebut dengan Nyai Ratu Tanu Sedo itu meminum satu persatu darah yang diperah dari kepala-kepala itu. Setiap darah yang ia minum membuatnya menjadi lebih muda dan menawan. "Mana suamiku, Prabu Junoyo?" ucap Nyai Tanu Sedo. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Dioseta. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.